Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah warzuqni Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah semuanya hadir atau ada yang izin? Ya, Berapa orang? satu. Siapa ya? Kenapa ya? Sakit. Kita harus menjaga kesehatan kita, karena ketika sudah sakit untuk merawatnya itu mahal. Baik, gimana pertemuan hari ini? Semuanya yang masuk sehat semua atau ada yang kurang sehat tapi dipaksakan? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Ya. Semoga pembelajaran yang sebelumnya dapat kalian pahami, dan kita akan lanjutkan kepada sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu di depan itu gambar-gambar tentang sumber daya alam apa? Yang ini contohnya sumber daya alam tambang, yang ini hutan ya. Yang lain mungkin yang ini kelautan. Baik, sampai di sini sudah bisa membedakan ya sumber daya alam yang mana saja ya. Terus sebelum kita masuk lebih dalam pada sumber daya alam, mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Contohnya alat-alat di sekitar kita yang kita gunakan, contohnya itu pensil, terus buku, ya, bolpen. Itu kalau ada yang bisa menjelaskan itu berasal dari mana ya? Dari sumber daya alam. Contohnya seperti bolpen itu dari kayu ya. Dari sumber daya alam kayu, kehutanan. Terus buku juga termasuk ya, sumber daya alam kehutanan juga. Terus yang kita makan, contohnya ikan, itu juga termasuk kepada sumber daya alam kelautan. Terus salah satunya juga untuk kendaraan kita, bensin, itu termasuk sumber daya alam apa? Tambang, bensin, minyak bumi. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam? Ayo, mungkin Dewa, apa itu sumber daya alam? Semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi yang memiliki potensi dan manfaat nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baik, sangat bagus jawabannya. Tidak, saya simpan jawabannya, yaitu semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi yang memiliki potensi dan manfaat nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti yang sudah disampaikan oleh Dewa tadi. Mungkin itu sudah mencakup kepada pengertian sumber daya alam di Indonesia. Terus kita lanjut sumber daya alam. Sumber daya alam ada bisa diklasifikasikan, yaitu satu di tanah atau segala yang bisa diusahakan di atas tanah. Misalnya kalau di tanah kita bisa dijadikan pertanian, bisa perkebunan, bisa juga peternakan dan perikanan, tambak ikan, itu kan di atas tanah.
Terus yang kedua, ada yang di dalam tanah, yaitu hasil tambang atau galian. Misalnya seperti yang tadi kita di awal, yaitu minyak bumi yang bisa dijadikan bahan bakar kendaraan kita. Terus batu bara, biji besi, tembaga, nikel, terus timah, gas bumi, emas. Sudah tahu ya dari beberapa bahan-bahan tadi ya. Terus juga kekayaan alam yang ada di laut, sungai dan danau. Misalnya ada ikan, udang, mutiara, rumput laut, garam. Sudah tahu ya macam-macam yang di laut dan di sungai itu ya. Terus sumber daya alam juga bisa kita manfaatkan keindahan alamnya. Misalnya pantai, terus danau, terus ada lembah, gunung, air terjun dan hutan. Itu salah satu sumber daya alam yang manfaatnya itu bisa dimanfaatkan keindahan alamnya. Terus ada yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam, bisa menyebutkan Rizky apa saja jenis-jenis sumber daya alam? Mungkin bisa lebih keras. Dapat diperbaharui Terus dan tidak dapat diperbaharui. baik, bagus sekali jawabannya. Pertama, kita akan masuk kepada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat atau dapat dikembangkan dan dibudidayakan. Contohnya yaitu tanah, hutan, hewan, dan air. Penjelasannya yaitu tanah adalah tempat kita berpijak, kita dan makhluk hidup lainnya tinggal di atas tanah. Ada banyak sekali jenis-jenis tanah, di antaranya tanah vulkanik yang berasal dari pohon, dari tanah vulkanik yang berasal dari gunung meletus. Ada juga tanah humus yang subur, dan juga tanah gambut yang ada di rawa-rawa itu. Terus hutan. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan dan vegetasi lain yang tumbuh secara alami atau buatan, serta memiliki fungsi vital bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jenisnya antara lain ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Itu jenis-jenis hutan. Terus yang berikutnya adalah hewan yang dapat dibudidayakan atau diternak, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hewan liar juga bisa berkembang biak sendiri. Ada juga hewan ternak yang sengaja dibudidayakan dan dipelihara untuk dimanfaatkan oleh kita manusia. Terus yang berikutnya adalah air. Disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena alam mampu mengadakan air dalam waktu yang relatif cepat. Itu dikatakan semua di sini, yaitu tanah, hutan, hewan, dan air itu disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu karena semua prosesnya untuk mengadakan lagi setelah dimanfaatkan terus mau diadakan lagi itu relatif cepat, tidak butuh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lah. Cuman beberapa bulan, beberapa tahun sudah tersedia lagi. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Atau saya memberikan pertanyaan, gimana? Ayo Torik, saya tunjuk ya Torik, sebutkan beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1, 2, 3, 4. Baik, bagus sekali. Ya, kita
sudah memahami tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sudah bisa dimengerti lah. Kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui sudah bisa menjelaskan. Mungkin Dewa bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun sehingga jumlahnya terbatas, sedangkan jika dieksploitasi terus-menerus. Bagus, sudah bisa dipahami ya Dewa ya. Yang lain paham berarti ya. Nah, sumber daya yang proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan atau bisa miliaran tahun, sehingga jumlahnya sangat terbatas dan bisa habis jika digunakan secara terus-menerus. Mungkin Rizky berikan contohnya tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan tambang mineral logam, Baik. bahan tambang bukan mineral logam, bahan tambang sumber tenaga. Baik. Intinya contohnya itu adalah bahan tambang seperti yang disebutkan oleh Rizky, yaitu bahan tambang mineral logam, non mineral logam, dan sumber tenaga atau energi. Baik, sudah bisa dimengerti. Mungkin saya akan memperinci apa itu bahan tambang mineral logam, yaitu bahan tambang yang berwujud biji-bijian, berbentuk tidak langsung serta-merta besar, itu berbentuk kecil-kecil seperti biji. Contohnya biji besi, biji nikel, biji emas, biji tembaga, biji timah, dan biji bauksit. Terus yang kedua, bahan tambang non mineral logam atau bahan galian industri atau galian golongan C. Contohnya yang ada di sekitar kita yaitu batu kapur, belerang, pasir, kaolin, aspis, mika, tanah liat, dan intan. Terus yang terakhir yaitu bahan tambang sumber tenaga energi, yang diantaranya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara, termasuk sumber tenaga yang paling banyak digunakan. Sampai di sini bisa dipahami? Berarti saya bisa memberikan pertanyaan ya, harus tahu berarti ya. Baik. Jelaskan bahan tambang mineral logam. Faidi. Ada bahan tambang yang berwujud Biji. Baik. Contohnya contohnya biji besi, biji nikel, biji emas, tembaga, timah, dan biji bauksit. bagus. Terus sorry, apa yang maksud bahan tambang bertenaga atau energi? Ya, bagus, sudah paham ya. Bagaimana bisa dimengerti ya semuanya ya? Baik, saya akan memberikan latihan. Ini dibagi menjadi 2 kelompok ya, dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk kelompok pertama, Faidi, Fahmi, dan Dewa, yaitu berikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di sekitar kalian. Bisa dipahami? Untuk kelompok yang kedua, Taurik dan Rizky, berikan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika ada di sekitar kalian atau yang kalian ketahui. Saya beri ya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dimanfaatkan oleh kalian di kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.